Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana menggabungkan tak-tak HTML, CSS maupun JavaScript untuk membuat web yang sederhana. Nah, hal ini juga untuk studi kasus pra UTS. Oke, kita lanjut. Bagaimana untuk menggabungkan tak-tak HTML, CSS maupun JavaScript tersebut. Nah, sebelum sampai ke tahap itu, kita akan membahas pada kali ini layout yang umumnya digunakan pada halaman web. Apa saja? Yang pertama pastinya ada header, kedua navigasi, ketiga konten, keempat footer. Dimana header ini umumnya judul situsnya, backgroundnya, semua ada ditaruh di sini. Navigasi ini biasanya digunakan untuk menu-menu, sedangkan konten ini adalah bagian yang berubah-ubah. Jadi saat seorang mengklik pada bagian navigasi, yang berubah adalah hanya konten. Footer tetap biasanya ditempatkan copyright. Nah, kalau secara teori membuat desain halaman web yang ini bisa dilakukan dengan tabel, di mana secara teorinya bagian keseluruhan dari ini yang lagi saya blok ini disebut tabel. Jadi sekali lagi yang di blok ini adalah tabel. Nah, kemudian ada yang namanya header. Saya akan kasih warna berbeda. Ada namanya header, ada namanya navigasi, ada namanya konten, ada namanya footer. Oke. Di mana bagian-bagian ini kan tadi bagian utuhnya adalah tabel. Tabel itu harus dibuat mulai dari barisnya dulu. Berarti kalau kita bisa bilang ini adalah baris yang pertama, disebutnya adalah TR. Oke, ini TR yang pertama. Kemudian di dalam baris ini nanti ada kolom. Berarti kolomnya hanya satu, yaitu TD. Satu baris, di baris pertama ada satu kolom. Nah, di baris kedua saya tulis TR1. Di baris kedua berarti si navigasi dan konten ini kita sebutnya TR2, yaitu baris kedua. TD-nya ada berapa? Kolomnya ada 1 dan 2. Sedangkan di baris ketiga, nah ini kembali lagi nih, sama dengan baris yang pertama, yaitu 1 kolom. Nah, terus gimana kayak gini? Kalau kita udah paham teori-teorinya ini, untuk membuat layoutnya akan sangat gampang. Jadi saya ulangi, bagian keseluruhannya adalah tabel. Baris pertama akan memiliki 1 kolom, baris kedua akan memiliki 2 kolom, baris ketiga akan memiliki 1 kolom. Nah, disitulah nanti ada header, navigasi, konten, dan footer. Kemudian selain layout yang seperti ini 2 kolom, yaitu bagian navigasi di bagian kiri, ada lagi layout 2 kolom lainnya dengan navigasi di sebelah kanannya, membedakan hanya lokasi kontennya yang berubah. Kemudian ada layout dengan 1 kolom seperti ini. Navigasi konten akan ada di bagian yang sama. Kemudian ada navigasi 3 kolom, di mana navigasi kiri, navigasi kanan, dan konten tengah-tengah maupun variasinya bisa jadi seperti ini pula. Nah, navigasi baru terakhirnya ada konten.
Nah, layout yang mana yang akan digunakan sebenarnya tergantung kebutuhan, tergantung dari si pembuat desainnya. Nah, kurang lebih inilah pengantar untuk dasar layoutnya. Berikutnya kita perlu membuat atau mengkodekan layout ini. Nah, caranya gimana? Yang pasti buatlah terlebih dahulu file, misalnya dengan nama index.html. Nah, kemudian kita buka dengan Sublime atau text editor kesayangan kalian. Kemudian, seperti yang saya bilang pada pengantar video sebelumnya, di sini bagian utuhnya adalah tabel, sehingga kita perlu mengetik tag table. Nah, di dalam tabel nanti ada yang namanya baris, yaitu TR1 ini. Nah, di dalam baris ada kolom, yaitu TD. Berarti di baris pertama ini ada TD. TD isinya header. Nah, ini akan saya coba simpan untuk ngecek apa hasilnya. Kita coba buka dengan browser. Hasilnya hanya tulisan header. Supaya ada bingkainya gimana? Ya, tabel itu punya atribut border. Coba kita kasih set 1. Nah, di sini sudah ada bingkai, akan tetapi kok headernya terlalu imut misalnya. Iya, ini memang belum selesai. Kita coba lanjut tekan. Di baris kedua ada 2 kolom, sedangkan di baris pertama adanya 1 kolom. Nah, ini jadi kendala nih. Kalau kita teruskan, berarti tinggal kita copy paste karena baris keduanya seperti ini. Oke, di baris kedua ada navigasi, ada konten. Berarti di sini TD pertamanya navigasi, TD keduanya adalah konten. Kita coba simpan. Di sini akan terjadi sesuatu yang hilang. Nah, supaya tidak terjadi gimana? Inilah yang disebut sama dengan kita menggunakan Word, ada namanya make cell. Sehingga kalau yang digabungin adalah kolom, berarti itu disebutnya call span. Nah, karena ada 2 kolom, berarti yang digabungin 2. Kita coba simpan, lihat perubahannya. Nah, header akan bergabung jadi 2. Navigasi, konten, dan terakhirnya lebih gampang, yaitu bagian footer. Mirip dengan bagian header. Sehingga kita cukup copy paste dari bagian headernya. Nah, ditulis footer, simpan lagi, kita reload. Oh, tidak terlalu menarik kalau gini, terlalu kecil. Supaya menarik gimana? Ya mau nggak mau tabelnya kita mesti atur lebarnya, misalnya 900 pixel. Kalau 900 pixel, otomatis dia lebih gede. Oh, kurang menarik juga kok nggak di tengah-tengah? Ya berarti kita mesti nambahin atribut align center. Oh, saya nggak mau garisnya ketebelan. Ya coba tambahin self padding sama self spacingnya. Self padding, self spacing coba 0. Apa yang terjadi? Ya kayak gini. Self padding kalau mau berjarak tulisannya dari batas tepinya, kalau nggak perlu nggak usah. Kemudian headernya. Oh, headernya kan kalau secara layout kita desainnya agak tinggi. Berarti mesti ngapain? Ingat, header itu disebutnya baris. Sehingga kalau baris kita naruhnya di TR. TR height. Height-nya berapa? Misalnya 150 pixel. Kita tes. Nah, kurang lebih begini. Nanti ada bagian tulisannya atau headernya atau gambar kita atau ucapan websitenya itu judulnya apa. Nah, kemudian ada navigasi. Navigasi ada tinggi juga, biasanya agak tinggi dibanding yang lainnya. Nah, misalnya height-nya 500 pixel. Simpan. Dia akan seperti ini. Oh, kalau kalian merasa ketinggian nih,
cukup 400 saja, ya kurangi berarti 400. Nah, kalau sudah, navigasi kan bagiannya nggak usah terlalu gede, nggak segede konten, berarti bagian navigasi mesti kita kecilin. Ngecilinnya gimana? Navigasi berarti punya width. Widthnya sekitar 70 pixel, misalnya apa yang terjadi? F5. Kekecilan katanya. Kalau 150 pixel, nah kurang lebih begini. Nah cuma nggak serunya headernya biasanya ucapan untuk judul itu biasanya di rata tengah, sehingga kita perlu bikin dia ada di tengah-tengah. Berarti di sini align-nya adalah center. Ya, navigasi dan konten bagusnya mulai dari rata paling atas, berarti mereka akan di V-align-nya. V-align top. Harusnya sama untuk konten juga seperti itu. V-align top. Footer biasanya juga tengah, berarti align center. Ya tinggal di copy saja, simpan, paste, reload. Nah, layout dasarnya sudah jadi. Selanjutnya berarti kita bahas bagaimana cara mengisi masing-masing layout ini sesuai kebutuhan kita. Memberikan style kepada halaman web, terutama layout yang sedang kita buat. Nah, tujuannya layoutnya kurang lebih seperti ini. Ada style CSS yang diterapkan. Kita akan mulai dari header. Di sini ada header Stimik Malhur Kampus Kompetensi. Nah, kita tinggal ngapain nih di bagian header? Cari headernya, yaitu ini. Tinggal kita sisipkan baris. Nah, di situ ada tulisan STMIK Atma Luhur dan Kampus Kompetensi. Kurang lebih 2 baris. Akan tetapi, kok jadinya begini? Ya, kita mesti nerapin yang namanya 2 tag, yaitu tag heading untuk judul, dan slogannya heading juga, yaitu H3. Nah, bagian ini untuk mengisi konten bagian headernya. Nah, akan tetapi kok beda? Nah, di sini tulisannya lancip-lancip, di sini enggak, bukan tumpul, kotak. Nah, berarti ada perbedaan font. Caranya gimana? Nah, inilah waktunya kita membuat yang namanya script untuk CSS. Silakan buat style.css. Buka dengan editor kita. Nah, supaya dia kelasnya untuk header saja, berarti kita namain untuk header. Nah, sekarang gini. Kita mau font itu punya atribut font family. Kita coba Verdana, titik koma, simpan. Di sini berubah nggak? Nggak akan berubah. Nah, kita mesti ngapain? Nyari yang namanya external CSS. External CSS itu gimana nulisnya? Intinya kalian cukup browsing di internet. Nah, kurang lebih ya caranya ya mirip. Yang penting kita tahu caranya. Tinggal digunakan. Nah, contohnya ini tinggal di paste. CSS naruhnya di bagian atas. Hrefnya apa? Style.css. Link style sheet, style udah. Nah, stylenya satu tempat dengan si index. Kemudian apa? Kita tes sekarang. Udah berhasil belum? Masih belum. Kenapa? Ingat-ingat di file CSS yang kita buat tadi. Nah, ini kan kelasnya kelas header selektornya. Di sini ada nggak nyebut kelas header? Kan nggak ada. Berarti kita sebutkan. Contohnya untuk header. Di sini font family bukan hanya untuk headernya saja. Yang lain pun ada perubahan font. Jadi di sini bagusnya nulisnya adalah bagian tubuhnya, yaitu body. Nah, hal ini akan menyebabkan di seluruh dokumen fontnya ikut berubah. Sampai tahap ini selesai, kemudian mesti ngapain? Udah sama nih fontnya. Nah, berikutnya ada warna gradasi. Tenang, di CSS ada gradasi, webnya adalah cssgradient.io. Kita tinggal ngapain?
sebenarnya menyesuaikan warna. Warna pertama, misalnya kalau suka biru, kita hajarnya biru. Warna kedua, biru yang lebih muda. Warna ketiga, biru lagi, tapi yang agak lebih muda. Nah, sekarang gini, previewnya kan kurang lebih gini nih. Kita tinggal ngatur derajatnya maunya bagaimana. Kalau 90 derajat, nah preview ya. Kalau di sini 180, ketik ya 180, hasilnya gimana, kayak gini dan seterusnya. Kita tes sekarang. Untuk kodenya gimana, ada radial bentuknya begini, terus linear bentuknya begini. Kalau mau 0 derajat berarti di atas ini 0, arahnya atas bawah. Nah, kita coba ngambil bagaimana kodenya kalau udah setuju mau dipakai ini. Oh, ternyata yang ini kurang gelap, berarti nah gelepin. Oke, tinggal diambil kode seperti ini. Inilah yang akan diterapin di header. Berarti di sini ada kelas header. Di paste saja, nggak perlu dihafal, yang penting tahu cara pakainya. Terus tiba-tiba udah berubah belum header kita? Kita refresh, nggak akan berubah selama kita belum nyebutin di sininya. TD berarti kelasnya adalah untuk header. Simpan. Kita tes, refresh, ternyata berhasil. Nah, di sini warna putih. Kenapa putih? Ya hitam ketemu biru yang nggak kontras dong. Jadi kita bagusnya warnain putih. Untuk warna putih itu menggunakan color aja. Color biar cepet ya, white aja, nggak usah kode-kode hexanya, tinggal gunakan white, harusnya ada berubah putih. Bagian header selesai, sudah termasuk gradasi dan fontnya. Nah, kemudian kita coba isi bagian menunya. Bagian menu ada berada profil galeri buku tamu, berarti di indeks. Nah, ini dia navigasi, kita letakkan di dalam ini tulisannya menu. Di dalam menu ada beranda, ada profil galeri buku tamu, Nah, tulisan ini sama dengan kejadian sebelumnya di atas akan menyambung. Biar enggak gimana ya, mau nggak mau kita mesti nambahin yang namanya tag BR. Nah, kita reload. Nah, menu-menunya udah. Tapi kok ini bisa yang ada ditunjuk berubah warna, diklik berubah warna. Nah, ini karena penerapan CSS-nya. Kita coba dari atas menu, ada bold, underline. Kita coba terapkan. Menu ada bold, ada underline, berarti strong. Di dalam menu ada underline, berarti ada U. Ada U. Simpen, reload. Menu udah, tapi kenapa semuanya ikut tebal? Lihat, strong. Nah, strongnya belum tutup strongnya, reload lagi. Oke, menu sudah. Beranda merupakan link, berarti kita mesti nerapin untuk style punya link. Nah, linknya jangan lupa bentuknya ref sama dengan titik ini ditaruh semua di masing-masing link. Nah, copy lagi, masing-masing diupdate oleh hal ini. Nah, kelanjutannya linknya sudah jadi tuh ya. Beranda biasanya ya tetap akan memanggil indeks, berarti kita ketik indeks HTML. Profil akan memanggil profil.html, sedangkan galeri akan memanggil galeri.html. Nah, ini memanggil buku atau tamu aja, tamu.html. Simpan, kita reload. Masing-masing linknya sudah aktif, tetapi hanya berfungsi di beranda karena akan memanggil dia sendiri. Footer ada tulisan mirip dengan si header 2020 dan Setiawan, berarti di bagian footer nih 2020 copyright dan copy titik koma. Oke, kelasnya tadi adalah kelas mirip dengan header, jadi kita tinggal copy paste sebenarnya.
Nah, nanti tinggal kita reload. Di sini udah tampil tulisan udah benar. Tinggal style untuk linknya atau untuk di menu ini. Nah, berarti apa? Kita mesti punya yang namanya style untuk link. Nah, kita coba style link CSS ref. Nah, kita cari di internet, intinya sudah sangat banyak contoh, tinggal kita menggunakannya. Di sini ada contoh 4 macam ini, tinggal kita copy aja. Oke, copy. Di style kita tambahin. Nah, komennya bisa kita buang. Nah, kita tes nih sekarang. Kalau ini akan berpengaruh ke seluruh link. Biar tidak berpengaruh ke seluruh link gimana? Kita coba tambahin aja navigasi. Jadi hanya kelas navigasi yang diterapkan seperti ini. Oke. Hover saat dia ditunjuk, aktif saat dia diklik. Visited kalau udah pernah dikunjungi, link yang secara umum. Nah, sekarang gini. Masing-masing sudah ada kelasnya, berarti di sini kelas sama dengan navigasi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Navigasi udah diberikan semua kelasnya. Awalnya tampilan kita seperti ini. Kalau kita reload, dia udah berubah. Ada hot pink, aktif biru, dan warna hijau kalau dia sudah dikunjungi sesuai di code style CSS ya. Nah, sekarang gini, link ini adalah kunci dari segalanya. Kalau kita mau nampilin dia bingkai, misalnya lebarnya width 150 pixel. Oke, kita cek berhasil nggak nih? Kan nggak ada tuh. Kalau saya tambahin bingkainya juga, border solid 1 pixel black misalnya. Oke, saya reload. Bingkainya sudah ada, width-nya sudah ada, tapi dia nggak menyesuaikan lebarnya. Kita mesti ngapain? Display. Nah, displaynya berupa inline lock. Simpan, dia akan mengaruh dengan width-nya. Reload. Oke, 150 pixel kurang lebih gitu. Kegedean, misalnya 120. Apa yang terjadi? Oh, ternyata terlalu imut-imut. Nah, berarti kita bisa main di width ini dengan syarat displaynya dimainkan. Nah, kalau mau modelnya seperti ini, berarti ada beberapa penerapan CSS lainnya. Nah, biar cepat pembahasannya, saya akan menggunakan CSS yang sudah saya buat sebelumnya karena ini hasil mengumpulkan. Contoh, background color saat aktif adalah warna merah. FF000 itu adalah warna merah ini. Oke, berarti saya tinggal nambahin di background color ya. Adalah warna saat aktif adalah warna merah. Nah, kita tes sekarang. Kita reload. Bener nggak saat aktif merah? Ya, udah bener. Saat aktif itu diklik. Bener. Nah, ini nggak akan ketemu karena belum ada filenya. Kemudian background color sudah. Hot pink nggak usah lagi lah. Saat hover ditunjuk background ini apa nih? Background ini adalah warna ungu. Jadi kalau mau warna lain boleh nggak? Boleh aja, misalnya biru ini. Saya tinggal copy. Nah, saya tinggal masukin di sini. Di copy. Hover sekali lagi saat ditunjuk. Saat ditunjuk dia akan backgroundnya berwarna biru tadi. Tulisannya lebih tebal dan warna tulisannya adalah putih. Itu pakai color. Kita reload. Ya, saat ditunjuk tulisannya lebih tebal warna putih. Nah, kemudian apa? Ada style selanjutnya visited ya, nggak usah saat dikunjungi. Ini opsional, kalau nggak mau dipakai nggak usah. Oke, kemudian apa? Font family. Nah, saat link beda sendiri fontnya misalnya. Supaya khusus link fontnya beda sendiri, ya kita mesti sebutkan linknya lagi. Di bagian link fontnya apa? Nah, udah berubah. Kemudian apalagi text decoration nih untuk bentuk dia nggak ada garis bawah. Kalau kita reload sudah nggak ada garis bawahnya. Oke, kemudian ada yang namanya background. Di sini backgroundnya kita ada nggak tadi? Belum ada. Background ini background apa nih?
Kalau nggak salah kuning. Nah, kalau mau berganti dengan yang lain, misalnya oranye, ya tinggal ambil warna oranye. Berarti di sini nyebutnya background. Kode oranye. Simpan, reload. Oke, sudah benar juga. Fontnya kok merah ya? Karena font tadi yang berupa color red. Supaya nggak begitu gimana ya? Sebenarnya kita tinggal ambil aja nih. Ambil, copy. Intinya mirip dengan yang lain. Nah, text decoration sudah simpan. F5 udah jadi mirip dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya warna kuningnya, yang ini warnanya seperti saat ditunjuk merah. Oke, kurang lebih inilah penerapan style untuk bagian header dan navigasi juga footer mengisi konten. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka file index.html. Di sini ada konten, berarti fokus kita adalah pada bagian kolom konten. Nah, lokasi ini bebas kita taruh konten. Oke, lokasi di dalam TD. Nah, apa saja kontennya? Misalnya kita mau naruh paragraf. Nah, paragraf dari lagu Samson misalnya. Agak panjang dan seterusnya. Jangan menyerah, tetap mencari. Oke, misalnya gitu. Jadi bagian paragraf ini nanti kalau kita refresh, kebetulan saya ngeditnya di index, tapi sama aja nanti ada file profil, galeri dan seterusnya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau mau rata kiri kanan berarti kita tambahkan atribut align, justify, disimpan. Nah, itu untuk paragraf. Oke, kemudian apalagi yang bisa ditambah untuk konten? Ya sebenarnya banyak, gambar pun bisa. Gunakan tag image source, di mana image-nya. Nah, misalkan saya menyediakan selevel dengan file index, nanti ada folder gambar. Gambar ini punya file JPG, berarti ada folder gambar, ada file ini. Kita tinggal ambil nama filenya. Nah, di sini tinggal foldernya apa, garis miring, nama filenya. Kita tes, bener nggak tampil. Oke, ternyata bener dan dia menyesuaikan dengan lebar gambarnya. Nah, kita mau coba nih, kalau 100% kita atur width-nya berapa hasilnya nih. 100%. Kita simpan, kita reload. Nah, ternyata dia akan menyesuaikan dengan layout. Jadi kalau mau lebih rapi, maka baiknya menyesuaikan dengan lebar, yaitu lebar layout 100%. Itu untuk gambar. Kalau untuk video, misalnya di sini saya punya video, ada beberapa video. Nah, video ini aja lah. Berarti cara pakainya gimana? Sebenarnya sangat gampang. Di HTML5 ada tag video. Video HTML5. Video HTML, kita tinggal cari. Di sini ada W3 School. Sudah sangat lengkap di W3 School ini tutorial-tutorialnya. Jadi kalau disarankan mau belajar ya taruh aja di sini. Misalkan skripnya adalah video. Copy. Nah, tinggal kita paste. Rapikan dengan tab. Oke, karena kita hanya menggunakan MP4 berarti ini nggak perlu nih. Oke. Nah, kalau benar maka dia akan memainkan yang ada di folder video garis miring, nama filenya apa, tinggal kita ambil, copy, kemudian di paste. Kita tes bener nggak ada videonya. Reload. Nah, ternyata di bawah bener ada video. Saat di play
Oke, berhasil untuk memainkan video. Oh, saya maunya lebih keren, ngambil dari YouTube, misalnya YouTube. Oke, di YouTube. Nah, di YouTube misalnya kita punya sebuah video. Come on. Oke. Misalkan saja video. Nah, banyak. Demo CRUD aja. Nah, caranya gimana? Berarti kan video ini bisa kita embed. Coba di post dulu. Copy embed video. Klik kanan, copy embed video. Terus taruh di mana? Biasa di code-nya. Iframe dia menggunakan PR, simpan, reload. Kemudian di bawah ini akan ada video yang di YouTube tadi. Nah, berarti di halaman web kita bisa dong pakai video-video YouTube tanpa perlu membebani free space atau hard disk kita. Iya, bisa selama ada koneksi internetnya. Nah, beginilah caranya. Oh, saya mau lebih keren lagi, misalnya nambahin peta. Peta Stimik Atmaluhur misalnya. Kita buka di Google Map. Nah, di sini kan ada peta juga nih. Oh, saya mau sekalian aja. Selain video dari YouTube, saya mau pakai map. Nah, Google Map nih. Dari Stimik Atmaluhur dari Google Map. Caranya gimana? Berarti kita tinggal klik kanan. Nah, di sini juga bisa nih bagikan, tunggu, sematkan peta. Nah, kode ini nih yang perlu kita salin. Coba ukuran khusus misalnya 800-600 boleh, salin. Kemudian di paste lagi, coba di BR. Nah, di sini dia nyebutin width-nya berapa, height-nya berapa. Kita coba taruh 100%. Mirip-mirip kayak tadi maksudnya. Kalau udah di reload, kita cek bener nggak ada peta. Oke, ternyata benar, di halaman web kita ada peta juga. Dan begitu juga mau nyiapin yang lainnya, misalnya audio HTML. Berarti audio untuk main MP3 misalnya. Saya ambil dari W3 School lagi. Kemudian saya akan ambil audio control, misalnya copy. Ya, di sini tinggal di paste saja, sama cara pakainya. Nah, oke, MP3 ini saya hapus. Ini saya hapus juga. Tinggal nyebutin lokasi MP3 kita ada di mana. Contoh saya di sini udah nyediain folder audio. Di dalam audio ini ada nama Aku Pasti Bisa. Oke, berarti di dalam folder audio garis miring Aku Pasti Bisa. Kita tes apakah berhasil. Nah, ternyata ada kontrol untuk audio dan musiknya bisa di play. Oke, itu berhasil. Nah, sampai ini saya udah menunjukkan bagaimana nambahin objek paragraf, objek gambar, objek video, objek YouTube, objek peta maupun objek audio yaitu MP3. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana di dalam layout tabel nih ada tabel lagi dan ada form. Kita akan melanjutkan bagaimana membuat file lainnya. Karena apa? Di sini saya baru buat untuk file beranda, yaitu memanggil file index. Nah, ada file selanjutnya, misalnya profil. Profil, berarti kita harus bikin file profil. Cara buatnya gimana? Jangan buat dari awal, tetapi copy-lah file HTML punya index, baru di rename menjadi profil. Nah, sekarang gini, kalau kita udah ngeklik profil, maka yang terjadi adalah halaman profil ini mirip dengan halaman indeks tadi. Ya kenapa? Ya jelas akan copy dari file index. Kita akan lanjut. Kita edit dengan Sublime. Nah, bagian mana yang harusnya diubah? Sebenarnya hanya di dalam bagian konten ini. Jadi kita tinggal hapus yang milik indeks tadi. Kita ganti ke script untuk profil. Nah, di profil ini misalnya saya akan nambahin tabel. Jangan salah, ada TD. Berarti ini kan bagiannya nih, bagian tabel sebelumnya. Nah, di dalamnya ada tabel lagi misalnya. Tabel
TR dan TD. Nah, misalkan di sini saya untuk biodata aja. Biodata mahasiswa misalnya. Kemudian saya akan tambahin NIM. Setelah NIM ada titik 2. Setelah titik 2 nanti baru ada isian NIM-nya. Misalnya 19225 terus 72. Kemudian kita tinggal copy nih. Enaknya bentuk tabel, nanti isiannya ini lebih rapi. Contoh, nama mahasiswa Abigail Francisca. Nah, misalnya gitu saya simpan. Apa yang akan terjadi saat klik profil? Dia akan rapi isiannya. Ada NIM, ada nama, ada NIM, ada nama. Udah jelas jadinya. Nah, kemudian supaya ada isian lain selain tabel bisa nggak? Ya bisa. Jadi jangan tumpang tindih intinya. Ini di dalam tabel berarti di luarnya misalkan ada formulir pendaftaran pasangan misalnya. Nah, berarti kita harus naruh form buka, form tutup. Di dalam form misalnya kita taruh input untuk isikan nama Anda. Kalau enggak langsung aja nih, misalnya input, nah tipenya teks, name-nya untuk sementara sih sebenarnya nggak perlu kecuali kita udah proses dengan PHP. Jadi versi sederhananya aja saya hapus aja nih. Input type text, placeholder, isikan nama lengkap Anda. Saya simpan. F5, formulir pendaftaran pasangan. Nah, biar agak ada judulnya, berarti saya masukin H3 aja di sini. H3 sama kayak di sini H3. Simpan, reload. Oke, udah. Formulir pendaftaran pasangan. Isikan nama lengkap Anda. Oke, udah. Kemudian di bawahnya misalkan ada isikan umur Anda. Umur bentuknya angka, jadi kita bagusnya number. Misalkan kita perlu tanya tanggal lahirnya. Nah, untuk tanggal lahir tetapi nggak bisa nih ada begini nih, karena tipenya date. Berarti value misalkan 19 Nah, saya simpan. Cuma kan nggak ada keterangannya nih apa nih, berarti mau nggak mau kita di depannya harus ada label. Biar rapi gimana? Bisa biar rapi. Gimana caranya? Yaitu tabel lagi. Tabel buka, tabel tutup. Di dalam tabel ada TR. Di dalam TR ada TD. Nah, TD yang pertama misalnya untuk labelnya. Labelnya apa? Nama lengkap. Yang kedua misalnya hanya titik 2. Nah, ini. Dan yang ketiga adalah si objek formnya sendiri. Berarti BR nggak usah perlu lagi. Nah, kita tinggal copy paste. Oke. Ini baris pertama. Baris kedua, misalkan mau ada isian untuk umurnya, berarti yang ini tinggal diganti. Isikan umur Anda. Nah, terakhir biar ada keterangannya, berarti tanggal lahir. Copy lagi. Oke, umur nggak usah lah ya, perlunya tinggi aja lah. Tinggi badan. Nah, number tetap isikan tinggi badan Anda. Oke, umur bisa ketahuan dari tanggal lahir. Tanggal lahir Anda. Number bukan number lagi, ini kita pakai. Karena ini baru untuk uji coba, kita nggak akan memprosesnya di PHP, jadi bagian name-nya kita nggak pakai. Nah, tapi ini sekedar untuk membuktikan bahwa objek tabel, objek form bisa ditaruh di dalam tabel lagi. Nah, contohnya gini, nama lengkap tinggi.
tanggal lahir misalnya, dan tombolnya lupa. Nah, berarti kalau mau ada tombol kan terakhir nih dia nih, pura-puranya di kolom terakhir. Berarti kita mesti nambahin call span 3. Biasanya ada tombol simpan, ada tombol reset yang umumnya menggunakan input, type, submit. Satu submit, satunya reset. Simpan di mana tombol ini. Nah, misalnya kita isi udah gini, reset akan mengembalikan ke keadaan awalnya, sedangkan submit akan memproses isian formnya. Nah, mengenai submit dan reset nanti akan kita bahas spesial setelah UTS, yaitu pada bagian PHP. Di sini saya udah membuktikan bahwa kalau kita mengklik beranda, maka halaman beranda akan ditampilkan. Mengklik profil, maka halaman profil akan ditampilkan. Nah, ceritanya bagaimana tadi supaya lebarnya tetap, berarti jangan sampai ukuran-ukuran yang ini, nah kayak gini nih, iframe-nya berarti kita mesti atur ke 100% agar dia tidak berubah. Tes beranda begini, profil ya begini, nanti akan sama. Yang beda hanya bagian kontennya lebih memanjang ke bawah. Oke, profil. Nah, karena dia pendek ya cukup sampai ini. Kurang lebih beginilah tutorialnya. Untuk file-file lainnya sih silakan dibuat sendiri. Kita sampai tahap ke video untuk membuat galeri. Yang namanya galeri di halaman web berarti kita mesti punya file-file untuk dibuat galerinya. Nah, untuk membuat galeri ini ada trik khususnya. Bagaimana supaya orang saat mengklik galeri yang tampil tuh sebenarnya foto atau gambar dalam bentuk thumbnail atau bentuk mininya, dan setelah diklik baru tampil ke bentuk aslinya. Nah, caranya gimana? Ini yang ditunjukkan adalah versi sederhananya. Berarti kita misalnya tiga file ini mau kita gunakan sebagai gambar thumbnailnya. Berarti copy, saya akan bikin folder baru namanya thumb. Ini adalah ukuran-ukuran mini dari gambar-gambar yang akan kita gunakan. Nah, saya akan ngedit menggunakan pen. Saya akan resize. Misalnya pixelnya tidak lebih dari 150. Maka saya cukup ngetik 150 pada bagian pixel. Habis itu saya tinggal save. Nah, itu satu. Yang kedua, saya ulangi lagi. Saya resize tidak lebih dari 150 pixel tingginya. Saya save. Oke, dan ketiga, saya akan edit lagi dengan meresize ke pixelnya tidak lebih dari 150. Hal ini tentunya akan sangat mengurangi ukuran file. Kita lihat ukuran sebelumnya. Nah, jika dibandingkan dengan thumbs, logo kabupaten setelah di resize tinggal 16 kilo. Sedangkan di sini 184. Kota Mangkal Pinang 278, di sini 21, 17 banding 25. Ya, akan jauh berbeda. Hal ini artinya apa? Ya, berarti pengunjung web kita akan jauh lebih cepat mengakses jika gambar itu ditampilkan dalam bentuk thumbnail. Nanti kalau dia butuh, baru dia mengklik dan nampil foto dalam ukuran yang sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkannya? Berarti kita butuh file yang namanya gallery.html. Nah, silakan di copy dari salah satu indeks atau profil, namakan galeri, edit. Nah, di bagian kontennya H3-nya coba kita rename menjadi galeri. Nah, kalau mau lebih rapi, kita bisa menggunakan bantuan tabel. Tapi kalau mau lebih cepat, ya kita langsung aja masuk ke image-nya. Sebutin image, source-nya apa? Source-nya harusnya di folder thumb.
Nama filenya apa? Misalnya nama file yang pertama di thumbsnya adalah ambil copy. Nah, itu tinggal kita save, tinggal kita simpan, klik galeri, ada fotonya, satu file gambar. Kalau mau ada keterangan gimana? Ya kalau mau ada keterangan berarti kita mesti nambahin keterangannya, gambar ini apa? Mau di bawah apa di atas ya? Atau di sampingnya ini kita tulis misalnya logo Kabupaten Bangka. Simpan, reload. Oke. Ini akan tidak rapi jika kita tidak menggunakan bantuan tabel. Nah, bantuan tabelnya berarti tabel tr, di dalam tr ada td selalu seperti ini, berarti di kolom pertamanya kita akan menambahkan si gambarnya, dan di kolom kedua kita akan menambahkan keterangan gambarnya di baris selanjutnya. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau mau ada jarak berarti kita mesti nambahin td lagi, dimana di sini menambahkan fungsi nbsp milik HTML supaya ada jarak antara gambar. Berarti untuk gambar berikutnya tinggal kita copy paste copy paste. Nah, di sini sudah ada harusnya dua gambar dengan ada jarak satu. Nah, logo berikutnya gimana? Disarankan sebelum masuk ke logo berikutnya, ceritanya kan gambar ini mau diklik baru akan tampil gambar ukuran yang besar. Caranya gimana? Nah, bagusnya di folder gambar kita tahu dulu ada gambar, ada ini. Berarti kan ngeklik itu disebutnya dengan link. Ref. Refnya buka kemana atau ngeklik di mana? Ngeklik di gambar. Ref, gambarnya apa? Yang beda hanya bagian foldernya. Berarti di sini adalah gambar. Nah, kalau mau dia terbuka di tab yang baru, nggak nutup yang sekarang, berarti kita tambahin target. Targetnya blank. Simpan, kita coba sekarang. Ini kondisi sudah ada link, yang ini belum, nggak bisa diklik. Kalau diklik, dia akan terbuka ukuran sebenarnya. Nah, kalau mau lebih rapi, berarti gambarnya kita masukin center. Nah, di copy, disimpan, dah tengah. Kalau mau teksnya juga bisa dijadiin link, bisa diklik, berarti tinggal kita copy, yaitu target di image ini. Nah, target di sini tutup. Kita tes F5, klik, dia akan terbuka di jendela baru. Klik di gambar pun dia akan terbuka di jendela baru. Sama untuk nerapin yang berikutnya, caranya begitu juga. Tinggal di copy, tinggal copy paste saja sebenarnya. Nah, yang beda itu cuma nama filenya. Berarti di bagian sini satu dan source-nya satu. Kita cukup mengganti seperti itu. Berarti di sini logo Kota Pangkal Pinang. Oke, simpan dan reload. Kalau diklik, oke, tampil. Kalau diklik, oke, tampil logonya di teksnya yang belum. Berarti di teksnya kalau mau ada, ya tinggal copy paste lagi. Di sini nambahin yang namanya logo Kota Pangkal Pinang. Langkah-langkah berikutnya ya mirip, tinggal ngulangi seperti ini. Nanti tinggal diklik, keluar logo. Close, tinggal diklik, keluar logo. Klik, keluar logo, dan seterusnya. Nah, videonya cukup sampai ini. Silakan kalian kembangi sendiri untuk galerinya.